Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan umur yang panjang dan nikmat kesehatan untuk kita laksanakan pembelajaran di sore hari ini. Meskipun waktu istirahatnya saya ganggu, waktu mainnya saya ganggu sebentar, itu dikarenakan sesuatu hal yang penting terkait dengan kegiatan kita di hari Senin yang akan datang di sekolah untuk kegiatan vaksinasi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Parepare, juga beberapa sekolah yang bergabung dengan kita untuk divaksin di sekolah. Begitu pula tadi itu rapat tentang penyambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang akan datang memantau langsung pelaksanaan vaksinasi di Kota Parepare terkait dengan vaksinasi siswa madrasah, baik siswa madrasah Sanawiyah maupun siswa madrasah Aliyah. Kenapa siswa madrasah tidak divaksin itu karena belum mencukupi umur. Itu pun beberapa kelas 7 itu masih beberapa orang yang belum mencapai umurnya, jadi tidak divaksin dulu. Dan begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, pada sore hari ini insya Allah kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu, hari Sabtu lalu yang kebetulan saya mengajar juga di sekolah, karena pada saat itu kita laksanakan kerja bakti yang merupakan program dari pemerintah daerah bekerja sama juga dengan beberapa pemerintah Kementerian Agama untuk kita bisa hidup sehat, sehingga dianjurkan dan diinformasikan serta dilaksanakan oleh seluruh instansi baik di pemerintahan maupun di sekolah-sekolah. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran. Saya akan share screen materi kita. Tolong diperhatikan, disimak dengan baik. Lanjutan materi kita untuk yang minggu yang lalu ya. Yang kita akan lanjutkan tentang kedaulatan. Jadi di bab 1 itu menyangkut masalah Pancasila, di bab kedua adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di bab 3 ini nantinya kita akan pelajari tentang kedaulatan. Bisa cari materinya dulu. Ya. Sementara kita cari materinya dulu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini di bab 3. Tolong diinformasikan juga sama temannya ya, bahwa kita sementara belajar
di chat temannya. Ya, sekarang di bab 3 ini minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian dari kedaulatan dan saya sudah jelaskan tentang satu gambaran atau satu bentuk pelaksanaan kedaulatan di negara kita, yakni melalui pemilihan umum, skema pemilihan umum atau proses pemilihan umum yang merupakan satu bentuk dari kedaulatan di mana rakyat di sini memegang peranan yang sangat penting untuk bisa mewujudkan cita-cita negara kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang pengertian kedaulatan, di mana kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, merupakan kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan tertinggi itu adalah kekuasaan yang dibuat untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Maksud dengan cara tersedia sesuai dengan jalur-jalur prosedur pelaksanaan perundang-undangan di negara kita. Kedaulatan membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Juga menurut seorang ahli yang bernama Jean Bodin, seorang ahli tata negara di Prancis, berpendapat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan yang dimaksud itu adalah memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama adalah asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Asli dan murni dari suara hati rakyat, rakyat yang memilih, rakyat yang melaksanakan, dan rakyatlah yang membuat perundang-undangan atau hukum yang ada di negara kita. Kemudian permanen, pondasi atau dasar negara atau landasan negara kita itu yang awal mulai dari kemerdekaan kita, di awal diproklamasikannya kemerdekaan negara kita, yakni landasan negara kita atau dasar negara kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu dari awal sampai sekarang itu terus, tidak ada yang berubah. Cuma yang berubah kemarin saya jelaskan itu adalah pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun isi Pancasila dan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah pasal-pasal dan ayat-ayatnya yang diamandemen untuk kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman yang ada. Ya, itu saja yang berubah. Tapi isi asli dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak pernah berubah, permanen, ya. Itu berlaku sepanjang negara tersebut berdiri walaupun pemerintah sudah berganti-ganti. Buktinya sudah beberapa presiden berganti untuk memegang roda pemerintahan di negara kita. Dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah pasal-pasal dan ayat-ayatnya, kemudian dikembangkan menjadi peraturan-peraturan pemerintah dan perundang-undangan itu dirubah, diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi zaman itu berlaku. Ya. Kemudian tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi ke badan-badan lain. Kemudian tidak terbatas artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kemudian negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau suatu pemerintahan negara. Jadi negara kita adalah negara yang berdaulat, yang merupakan negara demokrasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat diumumkannya atau dibacakannya proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 17
Agustus 1945. Maka sejak itulah dinyatakan Indonesia merdeka dan berdaulat. Nah, kemudian bangsa Indonesia dinyatakan merdeka itu sudah bebas dari segala macam penjajahan, sudah bebas dari segala macam bentuk pemberontakan dan lain sebagainya, karena negara Indonesia sudah bisa mengatur dirinya, sudah bisa mengatur negaranya, tidak ada yang boleh mencampuri peraturan yang ada di negara kita. Itu sejak tanggal 17 Agustus diproklamasikannya bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Kemudian adanya pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari suatu negara yang merdeka secara de facto. Secara de facto maksudnya ini secara nyata. Indonesia negara merdeka secara nyata, secara aktual, bahwa tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi campur tangan negara lain terhadap negara Indonesia. Kemudian kekuasaan atau kedaulatan tertinggi suatu negara terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Bagaimana yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam? Yakni bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsa itu sendiri. Dia bebas menyusun lembaga-lembaga pemerintahan. Dia bisa menyusun, menentukan apa lembaga pemerintahan apa yang perlu dibentuk. Misalnya BUMN, BUMS, kemudian lembaga pemerintahan yang seperti apa, ada TNI, ada Polri, ada BUMN, badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta, dan lain sebagainya. Jadi pada saat dikatakan sebagai negara berdaulat yang ke dalam, itu maksudnya bahwa satu negara seperti Indonesia bebas menentukan organisasi dan bebas menyusun, mengatur organisasi pemerintahannya sendiri sesuai dengan tata aturan, sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian untuk mengolah semua yang ada di wilayahnya, baik sumber daya alam yang ada, baik itu yang ada di darat, di laut maupun di udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam, bahwa satu negara, satu pemerintahan itu bebas mengatur, menyusun, dan membentuk suatu organisasi kelembagaan di negaranya untuk bisa menjalankan roda pemerintah, untuk bisa menjalankan aturan-aturan yang ada di negara kita tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Karena pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, pembentukan organisasi-organisasi pemerintahan itu juga harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya ya, seperti tadi saya jelaskan, beberapa lembaga pemerintahan itu dibentuk, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan pusat. Dalam satu wilayah itu terdiri dari beberapa lembaga pemerintahan, organisasi pemerintahan. Kalau dari bawah, mulai dari RT, RW, kemudian kepala desa atau kepala lurah, lurah, selanjutnya ke camat ke bupati ke gubernur, dan sebagainya, sampai kepada presiden. Yang mengatur itu adalah negara itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam. Jadi bebas menentukan, bebas menyusun, bebas membentuk organisasi yang bisa dipakai untuk bisa mensejahterakan rakyat dan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan kedaulatan keluar? Kedaulatan keluar adalah merupakan kekuasaan untuk bisa berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Yang mana yang dimaksud? Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya. Jadi kekuasaan kedaulatan keluar itu, satu negara itu bebas mengadakan hubungan dengan negara lain.
Dia bisa menentukan negara mana dia bisa bekerja dalam bidang ekonomi, negara mana dia bisa temani untuk bekerja sama dalam bidang politik, dan lain sebagainya. Jadi itu kekuasaan kedaulatan yang keluar yang dimasuk dalam kedaulatan. Jadi di sini suatu negara mempunyai dua kedaulatan, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan keluar itu adalah suatu negara mempunyai kekuasaan untuk bisa berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi suatu negara bebas bekerja sama, bebas mengadakan perjanjian, bebas mengadakan membentuk menyatakan diri ikut dalam suatu organisasi persatuan negara-negara, itu namanya kedaulatan keluar. Tadi kalau kedaulatan ke dalam itu adalah satu negara bebas mengatur dan menyusun organisasi pemerintahannya sendiri dan bisa yang bertujuan untuk memakmurkan dan mencapai tujuan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, ini satu contoh perjanjian antar negara Indonesia dengan Australia, itu namanya kedaulatan keluar ya. Ya, kedaulatan keluar, perjanjian bilateral military meetings yang diadakan antara Indonesia dengan Australia. Jadi ini adalah salah satu contoh kedaulatan keluar bagi bangsa Indonesia tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi bangsa Indonesia bebas menentukan dirinya mau bekerja sama dan mau berhubungan dan mau mengadakan perjanjian negara mana saja. Ya. Nah, kalau di sini di gambar yang ditayangkan ini adalah satu bentuk kerjasama atau satu bentuk perjanjian antar dua negara, yakni antara Indonesia dengan Australia. Ini adalah salah satu contoh kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam tadi ini adalah negara Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki kekuasaan untuk bisa menyusun, mengatur organisasi pemerintahan sendiri. Nah, dia bisa mengatur pemerintahan sendiri yang kekuasaan tertinggi itu mulai dari MPR, DPR, Presiden, kemudian menteri-menterinya dan lain sebagainya, kemudian ke gubernur, kemudian bupati, kemudian camat, ke bawah itu adalah susunan organisasi, pengaturan organisasi negara Indonesia itu sendiri. Tidak boleh dicampuri oleh negara lain untuk mengatur seperti itu. Kemudian kalau kedaulatan keluar adalah bentuk kerjasama atau perjanjian dengan negara yang lain. Ya, negara mana saja yang kita mau temani untuk bisa kerjasama di berbagai bidang. Bisa di berbagai bidang budaya, kerjasama dalam dunia politik dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari bangsa Indonesia mau bekerja dengan negara mana. Dan contohnya ini adalah salah satu perjanjian antara Indonesia dengan Australia, yakni bilateral military meeting. Selanjutnya, teori kedaulatan. Tahukah kamu siapa pemegang kedaulatan dalam satu negara? Nah, di sini terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Namun secara umum terdapat beberapa teori, ya, terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Kemudian ada pun teori tersebut antara lain teori kedaulatan Tuhan. Yang mana yang dimaksud teori kedaulatan Tuhan? Nah, teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal sesuatu. Menurut teori kedaulatan, kekuasaan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih secara kodrati diterapkan menjadi pemimpin negara. Maksudnya di sini teori kedaulatan Tuhan bahwa kita sebagai negara yang berketuhanan percaya bahwa ada manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk bisa memimpin negara kita. Itu lewat pemilihan melalui proses-proses pemilihan yang berada di tangan rakyat. Dan jodoh dan rezeki untuk bisa menduduki jabatan dalam satu
pemerintahan itu tidak lepas dari rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya teori kedaulatan Tuhan. Nah, sekarang menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku dirinya sebagai keturunan dewa, misalnya raja-raja Mesir kuno dan raja-raja yang ada di negara lain yang menganggap dirinya adalah wakil dari Tuhan yang memimpin di dunia. Kalau dalam Islam itu dikatakan sebagai khalifah di bumi, pemimpin di bumi menurut Islam. Tapi kalau menurut negara paham-paham yang lain tidak seperti itu ya. Nah, selanjutnya pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino. Ini adalah contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu yang dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kelautan negara bersifat mutlak dan suci. Itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau di negara Indonesia kita hanya percaya bahwa negara menjamin 5 agama, masing-masing 5 agama ini mengajarkan tentang kebaikan untuk membentuk manusia-manusia yang berkarakter mulia, bersifat baik, untuk bisa dipakai bersosialisasi, berhubungan dengan manusia-manusia yang lain supaya tercipta kedamaian, tercipta persatuan dan kesatuan di antara kita, bila mana kita memiliki akhlak dan karakter yang baik. Kemudian teori kedaulatan raja, pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai presentasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja merupakan tirani bagi rakyatnya. Nah, di sini kekuasaan kedaulatan raja itu hanya berlaku negara-negara yang bukan negara republik ya. Kalau kita negara berdasarkan atas kekuasaan berada di tangan rakyat, itu meskipun dulunya sebelum itu dalam sejarah Indonesia itu di Indonesia terdapat beberapa kerajaan itu mampu dipersatukan oleh negara Republik Indonesia. Itu sudah belajar di sejarah mungkin di kelas 7 dan 8 itu dipelajari kekuasaan raja. Tapi kalau Indonesia tidak menganut sistem seperti itu karena negara kita berasaskan negara Republik ya. Selanjutnya teori kedaulatan negara. Teori ini kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi dalam suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara yang diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Di sini ini juga tidak sejalan dengan teori yang berlaku di Indonesia, karena ini banyak dikembangkan oleh negara-negara yang bersifat komunis, di mana kekuasaan tertingginya itu bersifat diktator. Kekuasaan pokoknya raja semua, kekuasaan negaranya semua yang pemerintahan negaranya semua yang memegang kekuasaan mau diapakan ya. Selanjutnya teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum itu baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kuasa tertinggi dalam negara. Hukum dalam satu negara bersumber dari rasa adil, keadilan yang berdasarkan hukum. Kemudian negara melindungi
hak-hak warga negara yang mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara menjadikan hukum sebagai panglima. Nah, jadi ini juga tidak dilaksanakan oleh Indonesia karena di sini meskipun hampir sama dengan yang berlaku di Indonesia, tapi ini tidak sesuai karena di negara kita itu kedaulatan ada berada di tangan rakyat. Nah, sekarang teori yang kelima ini itu adalah teori kedaulatan rakyat. Inilah yang sesuai dengan negara Indonesia. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai penguasaan kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Jadi inilah yang sesuai dengan pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana teori ini adalah merupakan teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memilih siapa yang dikehendaki untuk menduduki jabatan pemerintahan yang akan mengatur pemerintahan di negara Indonesia, itu diambil dari tangan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan. Nah, kemudian untuk siapa pemerintah itu melaksanakan pemerintahannya, itu untuk rakyat itu sendiri. Nah, tokoh yang mengupakan ini adalah Montesquieu dan J.J. Rawson, ya. Itu terjadi pada tahun inilah yang sesuai dengan teori kedaulatan yang ada di negara Indonesia, yakni teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, diantaranya pertama ini J.J. Rawson menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Jadi masyarakat itu melaksanakan perjanjian, melaksanakan suatu bentuk perwujudan kehendak umum melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang bisa dipercaya, yang bisa memegang amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, ini ya yang disebut dengan social contract. Kemudian menurut Johannes Anthusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan kehidupan manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Jadi itu pelopor teori kedaulatan rakyat, bahwa masyarakatlah yang mengadakan perjanjian bahwa pada saat nanti kau terpilih, kau harus melaksanakan pemerintahan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyat kita. Karena kau dipilih berasal dari kehendak dari rakyat. Selanjutnya menurut pendapat John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Kalau sistem pemerintahan raja, pemegang kekuasaan itu turun-temurun. Tidak diangkat menjadi penguasa kalau bukan dari keturunan raja. Tapi justru sebaliknya, kalau terjadi di kedaulatan rakyat, itu pemerintahan boleh dari golongan dan dari ras mana saja. Tidak peduli dia bangsawan, dia rakyat jelata, dia dari kulit hitam atau kulit putih dan lain sebagainya. Tidak peduli dari bahasanya dari mana, daerahnya dari mana. Kalau dia dianggap mampu memegang kekuasaan, maka itulah yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat mengatur pemerintahan. Nah, selanjutnya menurutnya perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itulah yang dilaksanakan dari proses kedaulatan rakyat menurut John Locke, yang dianggap bahwa yang seperti inilah kedaulatan rakyat. Saya kira cukup sekian dulu materi kita untuk hari ini, karena tinggal 1 menit lagi. Minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan. Saya stopkan share screen untuk kalian tampilkan wajah-wajah cantiknya dan gagahnya supaya terekam di kamera.
supaya bisa dilihat nanti setelah saya screen. Dan pada kesempatan ini kita akhiri pertemuan dengan ucapan astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahiri minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.